Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Hukum Perdata. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok 8. Saya Nurul Mutiara Aisyah dengan NPM 21120111357, Ahmad Kurniawan dengan NPM 21120111362, dan Mikhail Yohanes dengan NPM 21120111357. Materi kedua yang akan kami bahas adalah perlindungan anak. Apa itu perlindungan anak dan perempuan? Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, secara hukum, kaum wanita di Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum pria. Di Indonesia, tidak ada kitab undang-undang hukum pidana yang khusus untuk dikenakan kepada anak-anak yang melakukan perbuatan pidana. Ini berarti bahwa terhadap seorang anak yang melakukan perbuatan pidana, dikenakan pula sanksi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berlaku bagi orang dewasa, seperti halnya UU tentang Perlindungan Anak dan Wanita. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 20, Pasal 20A Ayat 1, Pasal 21, Pasal 28B Ayat 2, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara untuk perlindungan anak, lewat Undang-Undang Nomor 12/2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa tiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan atau ancaman kekerasan dan penganiayaan terhadap anak serta perdagangan anak dapat dijatuhi hukum hingga maksimal 15 tahun kurungan. Apa saja yang termaksud ke dalam ruang lingkup perlindungan anak? Hukum perlindungan anak sebagai hukum tertulis maupun tidak tertulis harus menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Aspek hukum perlindungan anak harus lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban. Karena mengingat secara hukum, anak belum dibebani kewajiban. Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok, yaitu yang pertama, yuridis, baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata. Yang kedua, non-yuridis, yaitu dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Pelaksanaan perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bagaimana pelaksanaan perlindungan anak, yaitu anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain. Sekian dan terima kasih atas penjelasan materi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.